sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arada man faqa'a ma arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap ibu-ibu hajjah, para ustazah, para sesepuh, ibu-ibu hadirat sekalian jamaah Majelis Ta'lim Rabu sore yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca tadi dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih melanjutkan sedikit tentang sholat sunnah. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu disebut dengan sholat rawatib atau sunnah rawatib. Ada qobliyah, ini sholat sunnah yang sebelum sholat fardu, namanya sholat qobliyah. Sholat apa bu? Qobliyah. Ada yang ba'diyah. Ba'diyah ini yang setelah sholat fardu. Semua sholat fardu itu ada qobliyahnya, tapi kalau ba'diyah belum tentu. Ada sholat fardu yang tidak ada ba'diyahnya. Di antaranya sholat asar nggak ada ba'diyahnya. Begitu juga sholat subuh tidak ada ba'diyahnya. Semua sholat fardu ada qobliyahnya, tapi tidak semua sholat fardu ada ba'diyahnya. Ada sholat fardu dua itu yang tidak ada ba'diyahnya, yaitu subuh dan asar. Nah yang berikut ini masih sholat sunnah, tapi bukan sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, bukan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ini adalah sholat sunnah dengan waktu-waktu khusus atau dengan sebab-sebab tertentu. Saya yakin yang rawatib kemarin ibu-ibu udah jalan semua ya bu? Udah jalan ya? Supaya ilmunya nempel diamalin. Ilmu itu bisa nempel, melekat itu kalau diamalin.
begitu dapat qobliyah yang muakkadah atau sunnah rawatib yang muakkadah, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, 10 semuanya diamalin, pasti nempel. Tapi kalau nggak diamalin, ya bisa nempel juga, nempel di kitab tapi lupa. Atau kalau ibu tidak mengamalkannya, minimal mengajarkannya. Ngajar bu, kalau ngajar insya Allah nempel terus, walaupun nggak ngelakuin. Ustaz tanya, Ustaz ini mau qobliyah ya? Enggak sih, saya mah. Tapi kok apal ngajar, minimal ibu ngajar di kantor RW, ngajar aja bu, ngajar, pokoknya ngajarin siapa aja. Dengan mengajarkan atau dengan mengamalkan, maka ilmu melekat, nempel, pasti akan nempel. Berikut ini sholat sunnah yang tidak beriringan dengan sholat fardu, dia berdiri sendiri dengan sebab-sebab khusus. An-nawafilu ghairur rawatibi. Betul itu ya? Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawafilu ghairur rawatibi hiya sholatul witri wa sholatud duha wa sholatu rak'atayil ihrami wa sholatu rak'atayit tawafi wa sholatu rak'atayit tahiyyati wa sholatul awwabin wa sholatut tasbih wa sholatul lail. An-nawafilu ghairur rawatibi, sholat-sholat sunnah selain sunnah rawatib, hiya adalah sholat sunnah selain sunnah rawatib adalah sholatul witri, sholat witir yang pertama. Sholat witir ini sholat sunnah, dia dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat isya dan dilaksanakan setiap malam, bukan cuma Ramadan doang. Ibu kalau witir habis raweh ya? Kalau tadi malam witir nggak? Witir itu setiap malam. Witir dilaksanakan setiap malam. Kalau teraweh memang hanya bulan Ramadan, tapi kalau sholat witir disunahkan setiap malam, bukan hanya Ramadan. Sholat witir termasuk sholat sunnah yang kita lakukan setiap malam. Dia tidak mengiringi sholat fardu. Artinya tidak mengiringi sholat fardu begini. Kalau ba'diyah itu harus mengiringi sholat fardu. Selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ibu zikir sebentar, habis zikir doa. Setelah doa bangun langsung, itu namanya ba'diyah. Saat ibu nggak bangun atau nggak melaksanakan sholat, habis zikir doa, selesai doa nyalain TV sampai iklan 2 kali, berarti kan panjang iklan 2 kali, maksudnya sinetron lagi, iklan lagi, sinetron lagi, kan iklan lagi, udah berpanjang tuh. Maka udah hilang, udah luput atau sudah lewat masanya ba'diyah. Kenapa hilang? Karena udah nggak bisa dikatakan mengiringi sholat fardu lagi. Maka ba'diyah isya, ba'diyah maghrib misalnya, itu harus mengiringi maghrib, nggak boleh lepas. Begitu juga ba'diyah zuhur, begitu juga qobliyah itu mengiringi, nggak jauh sebelum dan sesudah sholat fardunya. Beda dengan witir. Kalau witir, ibu selesai sholat isya, sholat ba'diyah, habis sholat ba'diyah ibu mau tidur lagi nggak apa-apa, ntar malam sholat witir. Karenanya sholat witir ini tidak dinamakan sholat rawatib, tidak dinamakan dengan sholat yang mengiringi sholat fardu, karena dia bisa lepas. Dia bisa lepas sendirian asalkan dilaksanakan setelah sholat isya sebelum subuh. Waktunya setelah melaksanakan sholat isya dan sebelum apa bu? Sebelum subuh. Setelah ibu sholat isya, yang penting udah sholat isya, mau tidur lagi atau mau ada kegiatan yang lain, misalnya nanti baru sholat setengah 12 witirnya boleh, baru sholat setengah 3 witirnya boleh. Dia memang bukan yang menyertai sholat fardu, dia lepas sendiri. Yang penting waktunya ada setelah pelaksanaan sholat isya dan sebelum subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh udah hilang, artinya sudah hilang, luput atau sudah terlewat waktu witir.
Artinya malam itu ya ibu kelewatan witir. Kalau kelewatan witir rasanya sedih banget. Saya tahu ibu-ibu sini begitu semua kan ya. Rasanya kalau udah kelewatan witir nggak enak makan besoknya. Nyesel banget ya Allah, semalam sih nggak sholat witir. Nah, nggak enak apa aja, ditawarin kopi nggak mau, emang nggak ngopi. Ditawarin yang lain nggak mau, emang lagi nggak enak makan. Sholat sunnah witir ini waktunya setelah pelaksanaan isya. Artinya kalau kita belum sholat isya, meskipun udah masuk sholat isya, isya jam 7:30, mau sholat witir jam 8. Udah sholat isya belum kok? Belum, ya nggak boleh tetap. Jadi sholat witir harus setelah pelaksanaan sholat isya, sebelum masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, maka sudah lewat masanya, sudah luput witir pada malam itu. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, sholat witir ini bisa sampai 11 rakaat. Kalau ibu mau nyoba, bisa sampai 11 rakaat. Sholat witir boleh dilaksanakan sampai 11 rakaat. Kalau di masjid bulan Ramadan biasanya ibu berapa rakaat? 3. Boleh sampai 11 rakaat. 2 sampai 5 kali. Nah, kemudian yang satu sendiri, yang satu rakaat. Biasanya sholat witir yang 1 rakaat terakhir itu suratnya surat 30 itu. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kita lihat dari makna surat-surat itu pertama yang Qul huwallah adalah makna tauhid. Artinya kita benar-benar bergantung hanya kepada Allah. Kita nggak bergantung kepada jemuran, kita nggak bergantung kepada majikan kita nggak bergantung kepada kerjaan, tapi kita hanya bergantung kepada Allah, mohon hanya pada Allah. Ini Qul huwallahu ahad. Kemudian yang Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, ini permohonan perlindungan kita berlindung kepada Allah dari keburukannya makhluk Allah. Malam itu kan gelap, kadang-kadang ada keburukan malam. Apa itu keburukan malam? Maling misalnya, apalagi kunti. Ibu tahu kunti? Kunti itu perempuan, Bu. Kalau perempuan kunto namanya. Ada macam-macam keburukan makhluk Allah, atau keburukan makhluk Allah yang berupa bencana misalnya, itu keburukan makhluk Allah. Bencana alam atau alam yang sudah tidak ramah, keburukan makhluk Allah. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan makhluknya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya malam, Rabbil falaq, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang dia ciptakan, dari keburukan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Karena makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini juga ada potensi buruknya, ada potensi jeleknya. Covid kayak zaman dulu tuh, Covid atau penyakit-penyakit yang sifatnya mewabah, semuanya kena. Nah, ini kita baca Qul a'udzu birabbil falaq untuk mohon perlindungan pada Allah dari buruknya makhluk-makhluk ciptaan Allah. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas juga begitu. Qul a'udzu birabbin nas, perlindungan, kita mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang bangsa jin maupun setan yang bangsa manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang suka bisikin ke dalam hati kita, baik dari bangsa jin. Kalau yang dari bangsa jin biasanya mengajak berupa bisikan, artinya udah selimutan aja enak sama AC, udah 21 udah enak banget, mana hujan di luar, gak usah bangun udah. Itu yang bisikin tuh begitu jin. Bisa dari dalam diri kita sendiri, bisa dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita, atau dari setan yang dari bangsa manusia. Setan yang dari bangsa manusia itu apa? Orang, Bu. Ibu pengen sholat tapi di gelendotin aja. Ngapain sih mak sholat?
Nah sini aja lagi. Misalnya, ntar bang, gantian antar bang tambahan nanti dulu. Mau sholat dulu sebentar, udah nggak usah sholat-sholatan dah. Nah itu pengen melaksanakan ketaatan, tapi dihalang-halangi, namanya setan dari bangsa manusia. Setan ada dua macam, ada setan bangsa jin maupun setan bangsa manusia. Karena memang sebutan setan ini bu, setan ini julukan untuk makhluk Allah yang melawan atau menentang perintah Allah, itu namanya setan. Kalau bentuknya manusia berarti setan dalam bentuk manusia. Kalau bentuknya jin berarti setan dalam bentuk jin. Setan dalam bentuk manusia sebenarnya bukan hanya orang yang di depan kita atau orang yang di luar kita. Kadang-kadang kita sendiri setan dalam bentuk manusia juga. Iya, ibu ngaca dah. Ibu ngaca. Maksudnya kalau dari dalam diri ada bisikan-bisikan atau ada ajakan-ajakan yang justru menantang Allah, berarti diri kita setan juga. Setan apa? Setan manusia. Setan manusia disuruh puasa Ramadan, enggak, namanya perjalanan kan boleh buka. Orang jalan kemana? Pasar Ceger. Ya, pasar Ceger. Ada tukang es kelapa, mampir dulu. Udah haus mah ini aja, dimaklumin aja daripada nanti ini pingsan repotin orang. Udah minum aja, minum. Diri kita sendiri yang begitu, berarti setan bentuk manusia. Jadi setan bentuk manusia bisa diri kita yang mengajak keburukan, bisa orang lain yang memang di luar diri kita. Nah, kita memohon perlindungan Allah dengan surat Qul a'udzu birabbin nas dari keburukan dua jenis setan ini, setan bangsa jin maupun setan bangsa manusia. Kalau kita perhatikan maknanya, 3 surat Qul ini yang dibaca dalam sholat witir rakaat ketiga ini, insya Allah ini kita akan dilindungi oleh Allah dari semua keburukan makhluk Allah seperti penyakit dan lain sebagainya, juga keburukan setan yang mengajak kita untuk maksiat atau mencegah kita dari perbuatan taat. Dengan melaksanakan witir, insya Allah semalaman itu kita akan dibimbing oleh Allah. Amin. Nah, witir ini bisa 11 rakaat 10, 22 kali 5 kemudian 1. Atau bisa juga dilakukan enggak cuma 10 9 misalnya 2 4 kali 1, atau 7. Kalau 7 berarti 2 1, atau 5. Kalau 5 berarti 2 1. 2 1. Kalau 3 2 sama 1 seperti yang dilaksanakan di masjid. Boleh juga ibu laksanakan 1 rakaat. Namanya baru belajar, baru pengen istiqomah, boleh 1 rakaat. Salat witir cuma 1 rakaat boleh. Allahu Akbar. Ketika kita takbiratul ihram, hati kita niat usolli sunnatal witri lillahi ta'ala. Udah gitu aja, nggak usah sebutin rakaat, nggak apa-apa bu. Allahu Akbar, dalam hati aku sholat witir sunnah karena Allah. Nggak usah sebutin rakaatnya, nggak apa-apa. Jadi udah niatnya, yang penting dalam hati ada maksud bahwa kita melaksanakan sholat sunnah witir. Selesai Fatihah, waladhdallin, amin. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Udah, selanjutnya biasa. Selesai dari sujud yang kedua, langsung tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sholat witir. Boleh 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, sampai berapa bu? Sampai 11. Dan syarat melakukannya 2-2, tidak boleh 4-4, nggak boleh. Apalagi ibu pengen 10-1. 10 borongan bang. Di 10 langsung 10
nanti malah keder. Rokat berapa ini ya? Perasaan tadi ini rokat 6 atau rokat 7 ya, orang saking ininya, saking banyaknya. Dilaksanakannya 2, 2, 1 dan seterusnya begitu. Kalau ingin dilangsungkan hanya boleh satu cara, yaitu yang 3. Yang 3 boleh langsung 3. Sholat malam itu dilaksanakan 2 kali atau 2 rakaat, 2 rakaat. Selesai sholat witir, kita disunnahkan baca zikir sebagaimana yang sering kita dengar di masjid. Subhanal malikil Kudus, Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanalladzi la Subhanal hayy, Subhanallahil hayyul qayyum alladzi la yamutu wa la yafutu wa la yamutu huwa abada subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ini salat sunnah witir, salat sunnah yang pertama, salat yang tidak mengiringi salat fardu, dan dia dilakukan tiap malam selepas salat isya sebelum subuh. Yang kedua, wa sholatud duha, dan sholat duha. Ini sholat sunnah yang kedua, sholat duha. Sholat duha ini sholat yang dilakukan pagi hari setelah matahari tinggi. Tinggi yang dimaksud di sini kira-kira seukuran 2 meter, ada di ufuk timur. Jadi kalau matahari udah naik, ibu kira-kira juga kira-kira aja jam setengah 8 atau jam 8 itu udah masuk sholat duha. Matahari udah agak tinggi, maka sudah masuk waktu sholat duha sebelah timur karena pagi. Sholat duha ini sholat sunnah yang bisa dilakukan 2 rakaat sampai 8 rakaat. Ibu biasanya yang mana? 2 rakaat nggak apa-apa boleh. Mau 4 rakaat boleh. Mau 6 rakaat boleh, 8 rakaat juga boleh. Beda dengan sholat malam. Kalau sholat di siang hari, sempat saya sampaikan mungkin kemarin, kalau sholat di siang hari, ini sholat sunnahnya boleh langsung 4 rakaat. Boleh. Ibu mau langsung 8 rakaat juga nggak apa-apa. Artinya boleh lebih, dan tidak harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau sholat sunnah siang, contoh misalnya selain doa, sholat qobliyah zuhur, itu kalau kita gabung yang muakkad dengan yang ghair muakkad, maka 4. Ba'diyah zuhur juga begitu, ba'diyah zuhur juga 4. Begitu juga qobliyah asar, sholat rawatib qobliyah asar, ini 4 rakaat. Kalau kita mau laksanakan langsung 4 rakaat 1 salam boleh. Allahu Akbar, hatinya niat usolli qobliyatal asri misalnya, aku sholat qobliyah asar sunnah karena Allah, udah gitu aja. Kalau mau sebutin rakaatnya 4 rakaatin, kalau enggak nggak apa-apa. Aku niat sholat sunnah qobliyah asar karena Allah Ta'ala. Langsung rakaat pertama selesai sujud, bangun lagi, rakaat kedua bangun lagi, rakaat ketiga bangun lagi, nggak usah pakai tasyahud, nggak usah pakai tahiyat awal, langsung boleh langsung 4. Itu qobliyah asar. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur sama juga boleh langsung 4. Sholat yang diharuskan 2 rakaat, sholat sunnah yang diharuskan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu kalau dilaksanakan di malam hari. Sabda Rasulullah SAW, sholatul lail mahna mahna, sholat malam itu 2-2 kata Rasulullah, nggak boleh 4-4. Mafhum mukhalafahnya atau pemahaman bandingannya, kalau sholat malam itu 2-2, maka sholat siang boleh tidak 2-2, boleh 4-4. Seperti contoh tadi qobliyah dan ba'diyah zuhur, qobliyah asar. Demikian juga sholat duha. Sholat duha jumlah rakaatnya 2, 4, 6 sampai 8. Walaupun ada yang mengatakan boleh sampai 12, cuma ini riwayatnya kurang kuat. Tapi sampai 8 Rasulullah melaksanakan, yang kuat riwayatnya ini sampai 8 rakaat Rasulullah melaksanakan. Boleh hanya 2, boleh hanya 4.
Nah ini boleh kita lakukan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam boleh, atau boleh kita lakukan 4 rakaat tanpa tahiyat awal salam. 4 rakaat salam selesai. Kalau ibu punya urutan surat boleh sampai 8. Boleh sampai 8. Misalnya bu guru pengen coba sampai 8, boleh, nggak usah pakai tahiyat. Gimana urutannya? Urutannya rakaat pertama Al-Hakumut Takatsur, rakaat kedua Wal Asr, rakaat 3 ya Alam Tara Kaifa, rakaat ketiga Wailun, rakaat keempat Alam Tara, rakaat kelima Ila fi Quraisy, rakaat keenam Ra'aital, rakaat ketujuh Inna Athaina, rakaat ke-8 Qul ya ayyuhal kafirun, sampai 8. Kalau pakai urutan surat gampang ingatnya. Nah, gampang untuk yang hafal urutannya, jadi nggak keder. Itu kalau mau langsung. Nah kalau mau gampang atau kalau mau menghindari kebingungan rakaatnya, ya 2 aja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini sholat duha. Sholat duha dilaksanakan waktunya sampai zuhur, artinya sampai waktu zuhur. Kalau sudah azan zuhur, habis waktu sholat duha. Terus bagaimana kalau habis? Ya udah habis, berarti hari itu ibu nggak sholat duha. Waktunya sampai sholat zuhur. Kalau sudah masuk sholat zuhur, maka sudah tidak ada lagi sholat duha. Dalam sholat duha ini, ibu, surat yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita masih 2 rakaat salam, maka bacaannya yang bagus adalah wasyamsi waduhaha dan wadduha wallaili idza saja. Apal bu? Bu? Apal? Kalau nggak hafal, pakai riwayat yang kedua. Rasulullah juga mengatakan boleh juga, beliau juga melaksanakan sholat duha pakai qul ya ayyuhal kafirun yang pertama, yang kedua pakai kulhu. Cocok tuh satu. Emang itu yang saya pakai itu, boleh. Jadi ada dua riwayat. Rasulullah kadang melaksanakan dengan kuliah dan kulhu, kadang Rasulullah melaksanakan dengan wasyamsi waduhaha rakaat pertama, kemudian rakaat kedua wadduha walaili idza saja. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Banyak-banyak istighfar, terutama pakai istighfar. Boleh ibu pakai istighfar biasa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh juga pakai istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba ikutin saya bu, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maaf, tawwabul ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 40 kali sambil ngirisin bawang boleh. Kalau nggak sempat misalnya, atau kalau sempat ya duduk dulu sebentar 40 kali atau 100 kali. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Habis itu baru baca sholat, baru baca doa-doanya. Allahumma inna duhaa wal bahaa wal quwwata wal jamala jamaluka, dan seterusnya. Itu ada di sholatan atau di tuntunan sholat, itu ada doa-doa, itu doa-doa untuk sholat duha dan lain sebagainya. Ini sholat duha yang kita laksanakan, yang kita lakukan di waktu duha, karena waktu duha itu adalah waktu pagi hari. Sholat witir, kemudian sholat duha dengan surat-surat tertentu yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
wa sholatu raka'atayil ihrami wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.